Halo, selamat pagi, siang, malam, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak Sumba. Kita ketemu lagi di video kedua. Jadi video kedua ini akan lebih fokus ke Microsoft Word, bagaimana cara menggunakannya, dan saya juga akan menjelaskan beberapa kegunaan fitur yang ada di dalamnya. Nah, jika misalnya kita udah menginstal dan juga melakukan aktivasi akun, dan membuka aplikasinya, halaman pertama yang akan kita lihat adalah seperti ini. Nah, di sisi kiri ada dua opsi, new dan open, di mana kalau new adalah opsi untuk adalah perintah di mana kita akan membuat dokumen baru. Sedangkan open adalah membuka dokumen yang sudah pernah disimpan sebelumnya. Nah, di sini juga Microsoft Word itu memberikan beberapa template bawaan dari Microsoft yang bisa kita gunakan untuk resume, kalender, dan lainnya. Ini bisa digunakan sesuai kebutuhan. Cuman untuk video ini saya akan melakukan dengan blank dokumen atau dokumen yang bersih, tidak ada format apapun. Nah, ketika diklik ini tampilannya, dan di atas itu ada beberapa tab, home, insert, draw, design, dan sebagainya. Kita mulai dari home. Jadi home ini berisi perintah-perintah yang paling sering digunakan ketika kita mengolah kata atau menulis, membuat teks. Jadi di sini kebanyakan aturannya itu berkaitan dengan teks atau fontnya dan paragraf. Nah, kita mulai. Misalnya saya akan menuliskan KKN PPM UGM Sumba Barat 2021. Nah, di sini kita bisa mengubah jenis font yang akan kita gunakan. Ada banyak sekali kalau kita lihat, misalnya di sini saya mau menggunakan ini, tulisan. Kemudian kita juga bisa mengatur ukuran fontnya sesuai keinginan kita. Dan kita juga bisa menebalkan atau biasanya kita sebut bold, atau memiringkan atau kita sebut italic, atau memberikan garis bawah atau underline, atau memberikan coret. Nah, di sini juga kita bisa memberikan highlight, kemudian memberikan warna terhadap teks sesuai keinginan kita juga. Nah, di sebelah sini ada pengaturan yang lebih ke arah posisi teks dan paragraf. Misalnya, saya mau menuliskan KKN PPM Sumba Barat melakukan pengabdian di 2 lokasi. Yang pertama, nah ini adalah masuk ke numbering, kita sebutnya. Numbering ini ada macam-macam, kita bisa menggunakan A, huruf Romawi, 1, 2, 3, atau kita bisa menggunakan bullet atau lebih ke simbol. Nah, seperti ini. Misalnya saya menggunakan satu tadi ya, misalnya Desa Doka Kakak dan Desa Bali Loku. Nah, kemudian di bawah ini ada pengaturan paragraf yang akan menentukan posisi teks kita ada di mana. Misalnya, kalau bisa kita klik yang ini, align left artinya akan mojok ke sebelah kiri. Ini ke tengah, lalu ini kanan, dan ini dia akan memojokkan kedua belah sisi. Nah, kita langsung coba saja edit ya. Misalnya untuk teks yang ini kita pindah ke tengah, lalu pindah ke kanan, ataupun yang justify, oke. Kemudian di sini juga ada pengaturan untuk line spacing atau jarak antar baris. Nah, ini kita bisa mengikuti apa yang sudah disediakan, atau kita bisa request atau custom bahasanya. Nah, kemudian ada tab insert. Jadi tab insert ini fungsi utamanya adalah untuk memasukkan atau menyisipkan sesuatu ke dokumen kita. Nah, ini kita bisa membuat tabel di sini ya. Kita coba. Misalnya kita ukurannya segini. Dan ini bisa dilakukan pengaturan lagi untuk tabelnya sesuai kemauan kita. Kemudian di insert kita juga bisa menyisipkan foto. This device artinya foto yang disisipkan ada di komputer kita. Kemudian di sini juga bisa stock image.
kita mengambil gambar dari Microsoft-nya, dan ini cukup banyak juga. Misalnya saya pilih gambar ini ya, tinggal diklik insert saja. Kemudian di gambar ini juga ada pengaturannya, kita bisa lihat ya, banyak sekali. Kemudian kita juga bisa memasukkan shapes atau bentuk, kemudian icon. Ini juga disediakan oleh Microsoft, kita coba mungkin yang ini. Nah, begitu. Ini juga bisa diatur untuk warna dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa memasukkan 3D models. Nah, ini juga kita bisa masukkan. Nah, bisa banyak sekali kita bisa masukkan. Ini semua bawaan dari Microsoft. Kemudian ada tab berikutnya, yaitu Draw, yang artinya menggambar. Sesuai dengan fungsi utamanya, kita di sini melakukan perintah-perintah yang berhubungan dengan gambar. Oleh karena itu, di sini kita akan melihat beberapa pen ya, kita bisa gunakan. Misalnya di sini untuk tanda tangan, bisa, dan bisa dihapus juga. Ya, misalnya. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya ada desain. Ini lebih terhadap mendesain halaman kertas kita supaya lebih menarik atau lebih sesuai terhadap tujuan kita. Nah, di sini kita bisa melihat ada yang namanya color. Ini menunjukkan warna dari halaman yang kita gunakan. Misalnya saya pakai warna hijau, warna terang. Kemudian di sini juga ada borders and shading, artinya adalah tepi garis. Nah, kita bisa menggunakan misalnya ini. Nah, muncul garis, ini bisa diedit sesuai kebutuhan dan tujuan dokumennya. Kemudian layout ini lebih terhadap formatting terhadap dokumen kita. Nah, untuk margin ini bisa diubah-ubah juga, dan size, ukuran, misalnya kita memakai kertas A5, ini bisa di setting ke A5, begitu. Orientasi juga bisa diubah, misalnya kita mau butuhkan dokumen yang tiduran, bukan berdiri, atau biasanya kita sebut dengan istilah landscape dan portrait. Portrait itu berdiri dan landscape itu tiduran, begitu. Kemudian jika file kita sudah sesuai, dalam artian sudah selesai, kita bisa pergi ke tab file dan melakukan penyimpanan di opsi save atau save as. Nah, perbedaan save dan save as ini adalah kalau save, kita bisa menyimpan dokumen ini dengan nama dan lokasi yang sudah ada pada dokumennya, dengan konten yang sudah diperbarui atau sudah diubah. Sedangkan save as adalah kita menyimpan dokumen ini dengan nama atau lokasi yang berbeda. Nah, berhubung dokumen saya ini masih baru, dalam artian belum pernah di-save atau disimpan sebelumnya, jadi ketika melakukan save dan save as, itu hasilnya akan sama. Ya, kita akan melakukan save as. Nah, di sini akan muncul beberapa opsi, apa kita mau menyimpan di OneDrive, di PC, atau browse ini untuk lokasi yang lebih detail. Nah, misalnya saya menaruh di dokumen saya di Datadi. Nah, saya save aja, namanya kita bisa ganti di sini. Kemudian tipe file yang kita save, saya menyarankan Word dokumen saja, begitu. Kita save, oke, begini. Nanti jika kita melakukan perubahan, misalnya saya melakukan perubahan, saya akan menghapus icon ini. Yang kita lakukan adalah memencet ini, tombol save di kiri atas ini, atau melakukan save yang ini. Nah, ini akan diperbarui, begitu. Kemudian ini juga ada beberapa opsi yang bisa kita perintahkan. Di bawah save as itu ada print. Ini kita bisa melakukan pencetakan terhadap dokumen yang sudah kita buat. Kemudian kita juga bisa melakukan export untuk mengubah tipe file yang sudah kita buat. Defaultnya adalah Microsoft Office ini mengeluarkan file dalam bentuk Word Docs. Ketika kita mau membuat itu PDF atau XPS, itu bisa menggunakan export ini, begitu. Cukup sekian pengenalan Microsoft Word di video kedua ini. Semoga bermanfaat dan
mudah dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, siang, dan malam.